Gangguan biotik pertama adalah penyakit akar merah. Penyakit ini disebabkan oleh Ganoderma sp. Nah, pada pengamatan kami, penyakit ini ditemukan pada inang pohon terengkulik atau Cassia fistula yang terletak di perumahan dosen Universitas Gadjah Mada. Gejala dari penyakit ini adalah membusuknya akar dengan tanda terdapat hifa pada akar yang busuk dan ada tubuh pada jamur. Jamur akan menjadi merah dan dapat bertahan hidup pada sisa-sisa akar yang sakit pada tonggak-tonggak kayu di dalam tanah. Penularan patogen ini hanya dapat terjadi apabila terjadi kontak langsung antara akar yang sehat dengan akar yang terserang patogen. Pengendalian terhadap penyakit busuk akar merah ini dapat dilakukan secara mekanis, kemis, dan biologis. Pengendalian secara mekanisnya dapat dilakukan dengan mengambil langsung jamur penyebab. Namun, jika tidak sudah parah, maka perlu dilakukan eradikasi. Pengendalian secara kemis dapat dilakukan dengan pemberian fungisida, namun hal itu tidak disarankan karena kurang ramah lingkungan. Pengendalian secara biologis merupakan alternatif yang dianjurkan, yaitu dengan memanfaatkan agen hayati seperti jamur, virus, atau bakteri. Agen hayati ini merupakan organisme yang berperan sebagai musuh alami dari patogen, sehingga tidak menyerang tanaman tetapi hanya menyerang patogennya saja. Pada patogen Ganoderma sp digunakan Trichoderma sp sebagai jamur antagonis yang mampu menghambat perkembangan patogen melalui proses mikroparasitisme, antibiosis, dan kompetisi. Gangguan biotik kedua adalah ampun jelaga. Penyakit ini disebabkan oleh patogen Capnodium sp. Pada penelitian kali ini, penyakit ampun jelaga ditemukan di jamur air yang terletak di Catenaceous DIG. Gejala dari ampun jelaga ini adalah terdapat abu atau serbuk hitam yang dapat hilang ketika diusap. Vitamin dan spora yang ada pada daun. Jika udara cukup kering, selaput hitam ampun jelaga dapat terlepas dan kemudian menyebar ke tempat lain karena atau tetesan air hujan. Diketahui pula bahwa ampun jelaga dapat menyebar dari serangga pembawa penyakit atau vektor. Serangga tersebut yaitu kutu putih dan semut. Kadang, kedua serangga ini berkumpul pada tanaman terserang kucing. Serangga mendatangi pangkal daun atau pangkal buah. Serangga menghisap karbohidrat dari tanaman dan bekas sisa tersebut menjadi tempat tumbuh jamur. Jamur akan tumbuh dan mengambil buah dari tanaman. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pengambilan jarak tanam, pemberantasan guna, polikultur, monitoring, dan pemilihan bibit unggul. Sedangkan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemangkasan daun dan menggunakan fungisida. Fungisida hanya digunakan sebagai air jika gejala sudah parah. Gangguan penyakit yang ketiga adalah sesidia. Sesidia merupakan pembengkakan setempat pada jaringan tanaman sehingga terbentuk bintil atau benjolan setempat. Patogennya yaitu Phytosesidia yang disebabkan oleh jamur chromices dan juga Zoosesidia yang disebabkan oleh serangga. Pada pengamatan hari ini, kami menemukannya pada inang kayu manis di komplek perumahan DSSDI UGM. Gejala yang ditimbulkan diantaranya terdapat bintil pada daun, bintil menghitam, berlubang, dan daun kering. Tanda yang ditimbulkan yaitu secara mikroskopis terdapat Phytosesidia. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan 1. Pengaturan jarak tanam. 2. Pemberantasan gulma. 3. Polikultur. 4. Monitoring. Dan 5. Pemilihan bibit unggul. Sedangkan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemangkasan daun. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat gejala biotik apa saja disebabkan oleh penyakit pada tumbuhan di sekitar perumahan dosen UGM. Sekarang kita akan melihat gejala biotik berupa hama yang dapat kita temukan. Hama yang pertama adalah semut.
Semut ini memiliki dampak merusak akar dan tunas muda. Inang yang kita temukan adalah mengkudu atau Morinda citrifolia yang ada di depan gedung DSSD UGM. Tandanya adalah bersarangnya semut di bawah tangkai daun dan mereka hidup berkelompok. Semut hitam ini bisa membuat kulit ranting terkelupas sehingga bakteri dapat dengan mudah menyerang. Kerugian lain yang ditimbulkan adalah kesulitan pada waktu perawatan dan penimbangan karena bisa mengganggu. Untuk mengendalikan serangga semut, selama ini masyarakat menggunakan pestisida kimia jenis insektisida, mengandung bahan-bahan kimia. Masyarakat cenderung menggunakan insektisida kimia atau sintetis untuk menggunakan hama seperti kecoa, nyamuk, alat, rayap, semut, ataupun tikus. Kemudian untuk alternatifnya adalah menggunakan kapur deltametrin, yaitu jenis insektisida alami yang dibuat dari ekstrak tumbuhan yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan hidup lagi. Hama yang akan kita amati selanjutnya adalah walang sangit. Walang sangit kami temukan di inang jambu air atau Syzygium aquarium di depan kantor DSSD UGM. Gejala pada hama ini adalah adanya terdapat pada tahap pembentukan buah. Walang sangit menghisap cairan pada buah tersebut. Pengendalian walang sangit biasanya menggunakan pestisida kimia. Namun, penggunaan insektisida kimia dapat menyebabkan serangga predator yang ada di sekitar tanaman mati. Jika berlanjut terus-menerus, hal ini tentu menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang ada. Untuk itu, dibutuhkan sebuah terobosan yang mampu mencegah pertumbuhan serangga walang sangit pada tanaman. Salah satu terobosan yang sudah dibuat adalah pembuatan agen hayati dari larutan jamur Biovera bassiana yang digunakan untuk pengendalian serangga hama walang sangit. Serangga walang sangit yang telah tertabak cendawan Biovera bassiana dapat menyebabkan kematian. Untuk jenis gangguan betik selanjutnya adalah yang disebabkan oleh gulma. Untuk gangguan pertama adalah tanah pencekik dengan jenis gulma Ficus sp dengan inang trengkuli atau Basa fistula yang ditemukan di sekitar perumahan dosen UGM. Inang ini sudah tumbuh dewasa dan jenis gulmanya terletak pada percepatan suatu pohon dimulai dari atas ke bawah dikarenakan biji yang tumbuh di bawah angin berada di atas dan akan membentuk haustoria atau akar gantung jika kebutuhan terpenuhi. Kemudian inang dapat terlilit dan kalah persaingan dan pencekik. Pohon beringin pencekik ini merupakan salah satu tumbuhan khas Indonesia yang punya keunikan tersendiri. Cara Ficus tumbuh juga terkesan unik karena kehidupannya dimulai dari biji oleh satwa liar, monyet dan burung, dan biji tersebut dapat setelah pohon kemudian tumbuh dan mulai menjadi parasit yang menempel pada pohon tersebut. Fenomena pertumbuhan ini mengganggu pertumbuhan buah inangnya karena semua nutrisi yang diperlukan diserap oleh beringin pencekik dan terdapat sinar matahari yang tertutupi oleh rimnya, maka suhu Ficus dapat mengganggu proses fotosintesis tanaman inang. Pohon yang sudah mati akan membusuk dan hilang. Beberapa kosongan terlihat karena menghilangnya batang pohon yang dapat terlihat dari kehidupan beringin pencekik. Secara alami, beringin pencekik memberikan baik manfaat pada satwa-satwa liar yang tinggal di sekitar pohon seperti burung dan monyet. Kemudian, daun dari beringin pencekik ini juga dapat diolah dengan cara khusus selama sakit dan dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti influenza, batu radang usus, malaria, disenteri, kejang panas, dan gagal saluran bernapas. Namun, efektivitas dari daun ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Pengendalian dari gulma beringin ini dapat dilakukan dengan secara manual, yaitu sejak ini dipotong saat masih kecil dengan menggunakan alat pemotong, dan kemudian pengendalian secara kimia itu menggunakan bahan herbisida. Penggunaan secara bahan kimia dapat digunakan yaitu menggunakan metode oles batang
dan menggunakan metode infus akar. Jenis gulma selanjutnya adalah sisik naga. Jenis gulma ini kami temukan pada inang pohon bungur di depan GSSDI UGM. Pengaruh dari keberadaan tumbuhan ini adalah mencegah tanaman bernapas, menutupi tanaman, dan mencegah cabang-cabang tanaman sehingga tidak tumbuh normal. Keadaan ini berpengaruh pada perkembangan roda, pucuk, tunas, dan bunga. Akar-akar sisik naga menjadi medium pertumbuhan jamur, alga, dan lumut. Hal ini akan mempercepat merangkasnya cabang-cabang karena kekurangan hara, tertutupi, dan hambatan pada pertumbuhan pucuk baru. Pengaruh kedua adalah keberadaan tumbuhan ini menciptakan lingkungan mikro yang lembab dan mendukung perkembangan penyakit daun dan mikroorganisme lain.